Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramadhani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Non-Regular Plus. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami dengan tema Sholat Fardu sebagai pemenuhan nilai UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pembimbing Bapak Adin Sudarman, SAG, MPDI. Sholat merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat muslim, dan sholat merupakan sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya sebagai suatu bentuk ibadah yang di dalamnya terdapat sebuah amalan yang tersusun dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dan dilakukan sesuai dengan syarat maupun rukun sholat yang telah ditentukan. Menurut Imam Basori As-Sayuti, sholat ini terdiri dari sholat fardu atau wajib dan sholat sunnah. Sholat fardu itu seperti yang sudah kita ketahui bahwa terdiri dari 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat berguna untuk membentuk kecerdasan spiritual bagi siapa saja yang melakukannya. Selain itu, mempelajari sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, karena sholat adalah bentuk pengabdian manusia kepada Allah yang wajib dilaksanakan agar di dalam setiap kegiatannya selalu diberikan keberkahan, kebaikan, kemudahan, dan jalan keluar dari kesulitan yang menimpa. Sholat secara etimologi berarti doa, dan secara terminologi atau istilah dari para ahli fikih membagi arti sholat secara lahir dan hakiki. Sholat secara lahiriah berarti perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan dengan itu kita beribadah kepada Allah menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan. Syarat dan rukun sholat. Salah satu amal yang menjadi prioritas untuk ditanyakan saat hari akhir nanti adalah sholat. Umat Islam hendaknya memberikan perhatian lebih atas ibadah yang disebut sebagai tiang agama ini. Dan berikut rincian bagaimana mengerjakan sholat. Dalam pandangan para sufi, sholat adalah sarana perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu statement mereka yaitu as-sholatu mi'raj al-mu'minin, bahwa sholat adalah mi'rajnya kaum beriman. Syarat dan rukun sholat fardu, berikut beberapa syarat wajib sholat yang harus dipenuhi. Yang pertama, beragama Islam, baligh, berakal, telah sampai dakwah Islam kepadanya. Yang kelima, bersih dan suci dari najis, haid, nifas, dan lain sebagainya. Rukun-rukun yang harus dijalankan dalam sholat, yaitu yang pertama niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, melafalkan surat al-fatihah, ruku atau membungkuk dengan tu'maninah, i'tidal dengan tu'maninah. Tu'maninah di sini maksudnya dengan tenang, tidak terburu-buru ya. Jadi sholat itu tidak boleh terburu-buru. Sujud dengan tu'maninah, duduk di antara dua sujud dengan tu'maninah, sujud kedua dengan tu'maninah. Tasyahud, melafalkan sholawat Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir adalah salam. Rukun ini merupakan syarat-syarat dan rukun-rukun sholat fardu adalah yang harus dijalankan agar sesuai dengan syariat Islam dan agar sholat kita sah. Jadi kita harus menjalankan rukun serta syarat-syarat dari sholat ini. Waktu dan bacaan niat sholat fardu. Sholat fardu ada 5 waktu. Untuk sholat subuh ini dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Yang pertama, sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar hingga terbitnya matahari, yaitu antara pukul 4 sampai 5.30 pagi. Sholat subuh ini terdiri dari 2 rakaat, dan untuk niat sholatnya yaitu usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Untuk sholat zuhur dilakukan pada waktu matahari mulai condong ke arah barat hingga panjang suatu benda menjadi sama dengan benda itu sendiri, yaitu antara pukul 12 sampai 15 siang. Sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat, dan niat sholat zuhurnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Lalu untuk sholat asar ini terdiri dari 4 rakaat, dimulainya dari setelah waktu zuhur berakhir hingga matahari terbenam.
antara pukul 3 sampai jam 6 sore. Nah, untuk niatnya sendiri adalah usolli fardo asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati yang adaan lillahi ta'ala. Yang keempat, sholat maghrib ini terdiri dari 3 rakaat, dimulai dari jam 18 atau jam 6 sore sampai jam 19 atau jam 7 sore. Yang terakhir ada sholat isya, ini itu dimulai dari jam 19 atau jam 7 malam sampai jam setengah 5 malam. Keutamaan sholat fardu, yaitu sholat berjamaah 27 derajat lebih baik. Dari sholat berjamaah mengangkat derajat seorang hamba dan menghapus dosa. Dan yang kelima, sholat pada awal waktu jadi amalan yang paling dicintai Allah. Yang keenam, keutamaannya masuk pintu surga. Betapa pentingnya sholat ini karena sholat merupakan tiang agama Islam. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Jika kita ingin menegakkan agama, ingin melihat Islam terus ada, Islam terus berkembang, Islam terus kayaan tetap tegak, terang benderang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.